Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cerita tentang mana saya pernah mati suri. Namun cerita ini boleh dipublikasikan, tapi tidak boleh ada yang tahu nama saya. Karena cerita ini hanya channel ini yang tahu ya teman-teman. Kalian bisa melihat video ini, berarti kalian beruntung bisa mendengarkan cerita saya. Oh iya, saya hanya bisa mengasih nama IG saya, Prilly Tanjung. Dan sebelum kalian nonton cerita saya, kalian harus subscribe, like, comment, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa follow IG Simple Boy. Saya langsung menceritakan cerita saya ya teman-teman. Jadi gini ceritanya. Awalnya waktu itu pertengahan tahun 2009, menurut dokter saya mengidap penyakit radang tenggorokan, jelas gangguan fungsinya. Sakit yang saya derita sepanjang 2 tahun lebih itu menyiksakan banyak pelajaran berharga dalam kehidupan saya. Jika sehat adalah suatu yang berharga dalam hidup saya, sakit yang sekian lama tentu saja ada rasa jenuh terhadap derita penyakit saya. Walaupun hanya penyakit yang ringan, tapi bagi saya itu menyiksa banget. Kalaupun boleh memilih waktu itu, saya memilih untuk mati. Mati adalah pilihan pertama yang saya pilih. Pertimbangan adalah sakit yang tidak terjabarkan dalam kata-kata pada waktu itu membuat diri saya penuh putus asa. Entahlah, saya rasa pilihan ini tidak saya saja yang memilih. Ketika seorang menderita sakit yang angkut, tapi Tuhan punya rencana lain terhadap saya. Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Selain menderita gangguan fungsi tenggorokan, saya juga menderita penyakit dalam. Penyakit di mana saya menderita penyakit kelenjar di bagian perut. Saya entahlah, kalau bahasa medis saya kurang paham. Ceritanya pada waktu itu sekitar pukul 00.00 dini hari saya merasakan dingin yang luar biasa pada badan saya. Anehnya saya sadar apakah ini yang namanya menjelang ajal nazak. Seterusnya saya tidak ingat apapun kecuali tangisan histeri emak saya terlintas saat saya masih sadar. Selanjutnya saya merasakan tubuhku seakan-akan melayang-layang di udara, bagaikan sepotong kapas diterpa angin. Sejurus itu seakan menembus kegelapan. Kehidupan saya lama sekali dalam lorong kegelapan. Sejurus itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Saat terjaga, aku mendapati ragukan tergelak di jalan yang gelap dan sepi. Tak ada seorang pun manusia yang ada di sekitar saya. Anehnya, aku mendapatkan kenyataan tak sehelai benang pun melekat di badan. Aku bangkit berjalan menyusuri jalan panjang, seolah tak berujung. Keadaan begitu sepi, bahkan sepertinya tidak ada makhluk lain selain hanya diri saya sendiri. Tiba-tiba aku melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Aku segera menuju ke sana. Aku berharap semoga ada orang yang bisa saya minta tolong. Semakin dekat cahaya tersebut, mataku menjadi silau. Cahaya itu seakan-akan memiliki kekuatan yang sangat amat dahsyat. Pandangan mataku menjadi kabur. Tiba-tiba saya merasakan seperti ada kekuatan besar menyodot tubuhku dan melemparkan ke suatu tempat yang amat jauh entah di mana tempat saya. Disitulah tempat yang sangat
menyeramkan bagi saya. Sekali lagi terjadi sebuah keanehan. Saya tiba-tiba berdiri di sebuah jalanan dan memakai baju menyerupai jubah hitam. Tapi yang saya anehkan, kok gak ada orang di sekitar saya. Pandangan hiruk pikuk manusia dengan segala pola tingkahnya, ada yang mabak, berjudi, berzina, mencari, membunuh, macam-macam tindakan kejahatan, dan juga pula memperlihatkan orang-orang yang berbicara di podium dengan mulut berbusa-busa. Tapi tak ada seorang pun yang dapat mendengarnya kecuali sekumpulan anjing babi itu. Di dunia apakah ini? Batin saya berbicara dan bertanya. Semuanya hanya berbuat semaunya sendiri, seperti tak ada aturan dan tata susila. Orang-orang mempertontonkan tingkah laku apa adanya, tak ada rasa malu atau sungkan seperti yang diperlihatkan insan berlainan jenis bermain cinta dengan parasnya di sebuah sudut jalanan yang disaksikan mata telanjang anak kecil-kecil. Saya juga heran beranjak dari tempat tersebut menyusuri jalan panas dan berdebu. Tiba-tiba saya bertemu dengan dua orang wanita yang sangat saya kenal, Mak dan Papaku. Saya panggil kedua nama mereka. Dia tidak pernah menoleh sedikit pun. Akhirnya saya bingung. Saya coba menempelkan tubuh saya, namun mama saya nggak ada rasa-rasa yang bahkan mama saya tidak bisa melihat saya. Mama saya pergi dari tempat itu. Saya hendak mengejar sebuah mobil yang dipakai mama saya, karena lepas itu mama saya habis pergi dari tempat kuburan saya. Tapi langkah kakiku seperti ada yang mengendoli. Saya tak mampu berlari, hanya bisa terpaku di tempatku berdiri. Saya hanya bisa berteriak memanggil nama Papa dan Mama. Sementara Mama dan Papa terus berjalan hingga bayangan mereka lenyap di balik kabut. Saya menjadi kecewa dan putus asa. Saya menangis sangat histeri. Tanpa saya sadari muncul 4 orang berwajah seram di hadapanku sambil membawa pentungan. Mereka mirip monster. Tanpa banyak kata mereka mengajarku secara bergantian. Saya berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang menolongku. Silahkan berteriak, tak akan ada yang bisa menolongku, kata orang yang berjubah hitam itu. Kamu adalah manusia laknat, perlu diberi pelajaran. Kamu akan kami masukkan ke dalam sebuah apa itu ya, gak terlalu jelas banget karena pas itu kan saya padanya lagi itu ya. Kamu manusia sepertimu tak pantas hidup di dunia. Hujatan dan carcaran yang bertubi-tubi ditunjukkan pada fisikku dan disertai siksaan yang sangat amat berat. Saya hanya bisa melolong dan menjadi kesakitan. Sungguh belum pernah saya merasakan kesakitan seperti ini. Disiksa demikian beratnya seperti ini, sekujur tubuhku sampai berdarah-darah. Tak ada yang bisa saya lakukan pada waktu itu kecuali menyeru nama Tuhan, minta tolong pertanyaannya. Pada saat seperti itulah saya menyadari segala apa yang saya lakukan. Namun saya nggak pernah melakukan apa-apa karena keadaan saya tuh masih duduk di bangku kelas 4 SD. Saya tidak ingin mati dalam keadaan berlumuran seperti ini ketika diriku sudah sekarat. Dan harapan itu tinggal seujung kuku. Sayup-sayup saya mendengar suara mama memanggil nama saya. Saya tersikap, "Mama, maafkan aku." Namun mama saya tidak mendengar. Dan ajaibnya lagi, orang-orang yang berwajah seram yang tadi mengajarku lenyap. Tentu saja meskipun dia merasakan sakit, sama-sama saya melihat kehadiran mama dan di hadapanku dengan kondisi yang sangat payah, sangat merangkang mendekati mama.
Tangan mama terulur ke arahku. Dengan susah payah saya mengangkat tanganku yang lemah mencoba menarik tangan. Anehnya, ketika tanganku menyentuh tangan mama, tiba-tiba seperti ada kekuatan yang luar biasa mengalir di tubuhku. Saya merasakan tulang-tulang di tubuhku yang sudah remuk bersatu kembali. Saya merasakan sebuah sedotan, sebuah kekuatan besar yang mengalir di tubuhku. Tubuhku melayang-layang di angkasa, di udara, dan kemudian jatuh di alas yang empuk. Ada kedamaian menyusup dalam hatiku. Perlahan saya membuka mata. Samar-samar saya mulai bisa melihat keadaan sekelilingku. Sebuah ruangan yang tak asing. Iya, itu adalah kamarku, kamar yang sangat sederhana. Maklum, pada waktu itu saya sakit. Hampir semua yang saya tabung habis untuk ikhtiar kesembuhan. Dan ketika kejadian mati suri, menurut pendapat saya hanya menjalani obat jalan tanpa mama, papa, dan kakak saya, juga kerabat yang lain menungguiku dengan kederaian air mata. Namun itu musnah. Harapan saya yang ada mama dan papa saya yang sedang menangisi saya. Sungguh saya tidak bisa membalas air mata mama sampai kapanpun. Saya yakin kejadian seperti itu saya alami tidak sendiri. Ini adalah bagian kecil dari keajaiban semesta. Semua ini adalah semata-mata berkat pertolongan Allah. Kunci semua ini saya yakin adalah doa yang tulus dari orang-orang yang menyayangi saya. Kelapangan hati orang terdekat kita melambangkan pintu maaf buat kita yang menutup pintu kematianku untuk beberapa waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kecintaan orang tua yang besar kepada anaknya mungkin juga sebagai salah satu kekuatan yang mampu menghidupkan anaknya dari separuh mati. Semoga sekelumitan kisah ini menjadi pengingat untuk teman-temanku. Semoga cerita saya bermanfaat buat teman-teman. Nah, saya akhiri cerita saya sampai sini tentang kematian saya. Dan kalian harus subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa share, komen, dan like. Dan jangan lupa follow IG saya, Prilly Tanjung. Dan jangan lupa follow IG-nya Simple Boy. Oke, terima kasih.